situasi yang berbeda ya. Saya perlihatkan di sini, inilah hasil kerja keras dari program-program yang sudah kita coba kembangkan ya. Ini ada majalah Farmaseutika melalui hibah Kodaireka tahun 2021. Alhamdulillah bisa bisa memperoleh ruangan seperti ini yang digunakan untuk kelas hibrid dan juga untuk kuliah daring ya. Oke, hari ini merupakan hari yang paling berbahagia buat saya karena di tanggal ini tanggal di mana SK saya terima. SK apa? SK sebagai guru besar. Suatu jabatan fungsional tertinggi di bidang akademik. Ini merupakan suatu kado istimewa menjelang saya berusia 40 tahun di bulan depan. Oleh karenanya hari ini saya akan coba berikan tips bagaimana kiranya menjadi seorang profesor sebelum waktu atau sebelum berumur 40 tahun. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan ini bisa juga didapatkan oleh teman-teman yang menonton video ini ya. Di sini bukan berarti saya jago, bukan berarti saya menggurui, tapi saya betul-betul memberikan pengalaman pribadi yang mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sebetulnya udah saya tulis, jadi saya punya blog seperti biasa ya, ada di najur.id. Judulnya itu adalah, judul artikelnya itu terkait tips menjadi guru besar sebelum berumur 40 tahun. Jadi yang paling utama, yang pertama yaitu jelas ya, teman-teman di sini harus sekolah S3 sesegera mungkin. Nah, artinya kalau menjadi seorang profesor tentunya harus mendapatkan gelar doktor dulu gitu ya. Waktu itu alhamdulillah lancar studi saya di S2 semenjak saya berkarir di institusi Universitas Pajajaran ini itu sejak tahun 2006 ya. Dari 2007 udah diberi kesempatan untuk sekolah S2. Alhamdulillah 2009 sudah mendapatkan gelar master. Sejak itu pun saya mencoba mengaktualisasi diri menjadi seorang dosen. Disitulah kita sudah harus berpikir bahwa oke, kita nggak bakal berbelok-belok lagi nih. Fokus dan memang karirnya akan menjadi seorang dosen. Disitulah saya coba untuk mencari-cari beasiswa. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Dikti kembali. Setelah di S2 dapat BPS, kemudian di S3 saya mendapatkan beasiswa luar negeri di tahun 2014 ya ke Kumamoto University. Jadi itu panjang sih sebetulnya ya, tapi saya cerita secara singkat saja lah. Banyak YouTube di sini, saya sudah upload beberapa YouTube ya, video-video ketika saya di Jepang ya. Itu mungkin bisa dicek ya untuk melihat bagaimana kehidupan saya ketika meraih gelar S3. Nah, selanjutnya setelah S3 ini merupakan titik tolak saya sebetulnya ya, titik tolak terutama terkait riset. Tapi sebelum ke sana, ada beberapa hal utama lagi setelah lulus S3. Yang pertama adalah mencari tutor. Mencari tutor yang memang senior kita, yang kita rasakan, kita nyaman untuk berdiskusi, ya kita lihat banyak bermanfaat juga ya buat lingkungan, buat kita pribadi terutama ya. Nah, bisa satu, bisa dua, bisa lebih dari dua juga ya. Ambil positifnya ya. Ini bukan berarti menduplikat ya, tapi tetap menjadi diri sendiri. Tapi kita lihat ambil orang-orang yang telah ada di depan, itu artinya orang yang telah berpengalaman. Kita harus ikutin ya. Karena pengalaman memang menjadi guru sebetulnya ya dalam kasus untuk memperoleh gelar akademik guru besar ini. Nah, ketika mendapat seorang tutor, kemudian kita harus mencari bahwa bagaimana sih menjadi seorang dosen yang sebenarnya. Disitulah saya berpikir ternyata seorang dosen itu mudah, atau bukan mudah ya, saya relat. Jadi ternyata menjadi seorang dosen itu sederhana. Yaitu apa? Itu hanya menjalankan tridharma perguruan tinggi. Di tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan ya termasuk pengajaran, ada penelitian atau riset, dan yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini pun kita lihat harus 12 SKS ya. Nah, itu kita jalani aja. Kita enjoy saja ya. Kita terus melihat kira-kira potensi kita di bidang tridharma ini ada di mana. Itu kembangkan. Nggak perlulah kita ngajar di sana, di sini, di situ gitu ya. Cukup fokus di institusi kita yang membesarkan. Ya, itu mungkin tips yang berikutnya.
Nah, berikutnya setelah kita mengetahui bagaimana menjadi seorang dosen sebenarnya, yaitu jangan lupakan untuk jangan lupakan kenaikan jabatan fungsional. Ini penting. Ya, karena jabatan fungsional ini merupakan tangga ya untuk mendapatkan jabatan fungsional paling tinggi, yaitu guru besar tadi. Kita harus kasih target berapa tahun, di umur berapa untuk menjadi asisten ahli, menjadi lektor, rektor kepala. Nah itu ada tahapan-tahapannya, memang panjang ya, nggak bisa saya ceritain secara ringkas. Nah itulah yang harus kita coba camkan ya. Berikutnya itu yang paling penting adalah atau yang lebih uh, harus kita underline adalah utamakan riset sambil mengajar dan pengabdian kepada masyarakat. Kenapa? Tanpa kita bisa pungkiri, ternyata untuk meraih seorang gelar rektor kepala dan juga profesor, itu harus kita memiliki suatu publikasi yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi. Jadi kita fokus untuk melakukan riset, tetapi tentunya dari situ kita mengajar dan juga PKM. Mengajar tentunya kita bisa mengajarkan kepada mahasiswa kita pengalaman-pengalaman kita meriset. Nah itu mindset yang memang harus coba kita terapkan ya untuk meraih gelar profesor yang memang sudah pada waktunya gitu ya, bukan dipercepat maupun diperlambat. Nah, yang paling penting adalah menjadi diri sendiri dalam riset. Jadi ini juga hal yang memang penting. Kenapa kita jangan mengekor sih boleh ya, tapi kita harus punya trendsetter sendiri. Kita harus punya riset sendiri, punya tim riset sendiri, kita punya membentuk suatu kerajaan sendiri intinya gitu ya, dalam bentuk suatu departemen ataupun laboratorium ataupun enggak dalam bentuk itu pun tidak apa-apa. Kita membentuk tim riset sendiri. Misalkan tim riset saya namanya adalah tim riset drug delivery and tim riset drug delivery and sorry, tim riset drug delivery dan kosmetik ya, tim riset new drug and cosmetic delivery. Nah itu adalah tim riset saya ya saat ini. Ada mahasiswa S3, S2, S1 itu semua ada di situ ya dalam suatu sistem yang memang dibangun oleh kita sendiri. Nah, berikutnya adalah mahasiswa merupakan aset bangsa. Ini penting ya. Jadi banyak orang yang seorang dosen itu sebetulnya orang tua juga ya, orang tua di universitas ini. Jadi kita lihat potensi-potensi mahasiswa itu seperti apa dan kita arahkan. Oke, mahasiswa A ini mau lulus berapa tahun nih? Oh, mahasiswa ini lulus berapa lama? Mau publikasi di mana? Kita dorong. Nah, kita coba arahkan ya. Dan yang paling penting memang ada progress report itu bisa bulanan ataupun mingguan. Kita harus siap sedia untuk mahasiswa ya. Jadi kita harus support nih mahasiswa ini karena mahasiswa ini aset bangsa. Nah, yang paling terakhir adalah menjadi guru besar ini tidak bisa sendirian. Nah, ini mungkin closingnya ya. Jadi seorang guru besar ini kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Kita perlu work team, kita perlu kerjasama, kita perlu doa restu, perlu dukungan dari orang tua, ya, dari istri, anak istri. Itu selalu mendukung ya, harus selalu mendukung selama kita dalam proses untuk mengejar guru besar ini. Tentunya universitas ya, pimpinan dari dekan universitas itu sangat mendukung sekali dan para senior juga, dan tentunya kita juga harus banyak berkontribusi ya, kontribusi di program studi, berkontribusi di dekanat ataupun di universitas, di rektorat itu harus kita aktualisasi diri. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya, kita harus di poin itu kita juga harus menjadi seorang pribadi yang bermanfaat bagi orang sekitar setidaknya ya. Oke, mungkin tips saya hanya situ. Kita coba tuliskan di komentar ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh di komentar, kita coba tanya jawab di sana. Dan kira-kira topik apa lagi yang nanti kita akan ada tampilkan di YouTube kita ya. Oke, terima kasih semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.